Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Aldiandi, selaku perwakilan dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Angga Aldiandi Supriyadi selaku saya sendiri, Sally Handiani, Anandia Eka Putri, Riki Kustiana, dan Fikri Nurrizky. Ya, di sini saya akan menjelaskan peranan pemasaran dan pengelolaan keuangan. Poin pertama yaitu tentang pengertian manajemen pemasaran atau marketing. Pemasaran atau marketing adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Sedangkan manajemen pemasaran atau marketing adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, perencanaan pemasaran, analisa proses pemasaran, dan pelaksanaan aktivitas tujuan pemasaran tersebut untuk pencapaian perusahaan atau organisasi. Ya, poin kedua ada fungsi manajemen pemasaran. Jadi untuk dapat mencapai tujuan dari bisnis tersebut, marketing memiliki fungsi-fungsi penting dalam perusahaan yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, fungsi pertukaran diartikan agar konsumen dapat membeli produk dengan melakukan penukaran. Penukaran di sini dapat berupa penukaran uang dengan barang ataupun barang dengan barang dalam melakukan jual beli. Produk yang ditukar bisa digunakan sendiri ataupun dijual kembali. Yang kedua, fungsi distribusi fisik pada produk dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk dari produsen yang akan diberikan atau dijual kepada konsumen. Pengangkutan dilakukan dengan berbagai cara dan moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Sedangkan penyimpanan ini dilakukan dengan cara mengendapkan dan menjaga jumlah pasokan sehingga tidak ada kekurangan saat produk dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, fungsi perantara berfungsi sebagai pembiayaan, pencarian informasi, pengelompokan produk, dan lain sebagainya untuk dapat menyampaikan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Handiani dari kelompok 5 akan melanjutkan materi mengenai peran manajemen marketing dan jenis-jenis manajemen marketing. Peran manajemen pemasaran atau manajemen marketing yang pertama yaitu sebagai penjualan atau sales. Salah satu peran utama marketing yaitu sebagai sales atau penjualan, karena salah satu unsur penting dalam sebuah bisnis yang merupakan tujuan sebuah bisnis pula yaitu mendapatkan laba atau keuntungan, yang mana laba atau keuntungan tersebut didapatkan dari proses penjualan suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Peran kedua yaitu sebagai promosi. Manajemen marketing berperan untuk mempromosikan produk dari suatu bisnis atau perusahaan, baik itu berupa barang maupun jasa. Tujuannya adalah agar masyarakat sebagai target konsumen dari bisnis tersebut dapat mengenali produk tersebut, serta perusahaan dapat meningkatkan laba dari meningkatkan potensi penjualan. Yang ketiga, sebagai riset dan pengembangan. Marketing berperan dalam hal riset dan pengembangan produk agar produk yang disediakan oleh bisnis selalu up to date dan memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan penjualan dan laba bagi perusahaan. Marketing harus melakukan riset kebutuhan konsumen dan melakukan inovasi tertentu terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan, serta memastikan apakah produk tersebut dapat diterima dan memenuhi kebutuhan konsumen atau perlu dilakukan pengembangan kembali. Yang keempat, implementasi dari konsep marketing communication. Marketing communication atau komunikasi pemasaran merupakan suatu bidang dalam komunikasi yang bertugas menjalankan strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan suatu produk. Oleh karena itu, marketing sebagai pelaku marketing communication harus memiliki peran dalam membangun hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen dengan cara melakukan komunikasi yang baik pula. Dengan menerapkan marketing communication yang baik untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen, hal lain yang harus dilakukan oleh tim marketing adalah membuat marketing plan dan menjalankan marketing strategi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pemasaran atau marketing. Jenis pemasaran atau marketing yang pertama yaitu berdasarkan target pasar. Salah satu hal penting yang mempengaruhi marketing strategi dan marketing plan adalah target pasar di dalam suatu bisnis. Hal ini dikarenakan dalam merencanakan dan proses pembuatan sebuah produk, perusahaan harus memahami terlebih dahulu target pasar sehingga produk yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang dituju. Berdasarkan target pasar, marketing dibagi menjadi 4, yaitu 1. Business to business atau B2B, yaitu teknik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menargetkan perusahaan lain atau bisnis kepada bisnis lainnya dengan menawarkan produk yang dapat memajukan bisnis lainnya tersebut. Yang kedua, business to consumer atau B2C, yaitu teknik pemasaran yang dilakukan untuk menargetkan konsumen masyarakat pada umumnya.
Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, yaitu teknik pemasaran yang ditujukan dari satu konsumen untuk konsumen lainnya. Yang keempat, business to government atau B2G, yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dari bisnis untuk instansi pemerintah. Jenis pemasaran yang kedua yaitu berdasarkan teknik pemasaran. Seperti halnya target pasar, teknik pemasaran juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat marketing strategi dan marketing plan. Hal ini dikarenakan teknik pemasaran menentukan persepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Berdasarkan teknik pemasaran, marketing dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Word of mouth atau WOM, yaitu teknik pemasaran yang mengutamakan lisan sebagai teknik pemasaran. Yang kedua, guerrilla marketing, yaitu teknik pemasaran gerilya yang tidak konvensional, memiliki potensi untuk menjadi pemasaran yang interaktif dan sengaja ditempatkan di tempat-tempat yang tidak terduga. Ketiga, affiliate marketing, yaitu teknik pemasaran di mana suatu bisnis atau perusahaan memberikan reward jika afiliasi dapat membawa konsumen pada bisnis tersebut. Yang keempat, database marketing, yaitu teknik pemasaran dengan memanfaatkan database konsumen yang berpotensi untuk mempromosikan produk dengan komunikasi pribadi. Jenis pemasaran atau marketing yang ketiga yaitu berdasarkan alat yang digunakan. Selain target pasar dan teknik pemasaran, alat yang digunakan untuk melakukan pemasaran juga merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi marketing plan dan marketing strategi. Berdasarkan alat yang digunakan, marketing dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Telemarketing, yaitu model pemasaran yang menggunakan telepon di mana penjual mengumpulkan sejumlah calon konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua, digital marketing, yaitu teknik pemasaran yang menggunakan saluran digital untuk mempromosikan produknya, seperti televisi, internet, sosial media, dan website. Dan yang ketiga yaitu direct mail marketing, yaitu teknik pemasaran langsung menggunakan brosur, surat promosi, dan iklan jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Kusdiana dari kelompok 5 pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan pengertian pengelolaan keuangan. Yang pertama, strategi pemasaran atau bisa disebut juga dengan marketing adalah sebuah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberikan arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan serta lokasinya. Strategi pemasaran tidak hanya untuk perusahaan besar. Perusahaan kecil juga harus memilikinya. Contohnya seperti strategi pemasaran marketing mix 4P yang akan kita bahas. Istilah strategi tersebut merupakan dasar yang harus dijadikan patokan awal saat hendak menjalankan bisnis. Setiap elemen dari strategi ini saling memperkuat dan sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis. Komponen atau variabel dari strategi pemasaran marketing mix 4P adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk. Sebuah bisnis harus membuat produk atau jasa yang dapat diterima oleh masyarakat. Produk atau jasa yang dibuat harus berkualitas baik. Kualitas produk atau jasa yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan yang tinggi dari konsumen. Sebaliknya, apabila kualitas produk buruk, maka akan membuat konsumen kecewa dan mereka tidak mau membeli atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, price atau harga. Harga merupakan salah satu hal yang sangat sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan bisnis dengan kompetitor, sehingga penting untuk menentukan harga yang baik. Karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat merupakan salah satu faktor penentu bisnis, karenanya pilihlah lokasi atau tempat yang strategis, karena lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai, dilalui oleh banyak orang sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat bisnis tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah promosi. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. Kemudian pengertian pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengendalikan, mengelola, merencanakan, dan menyimpan dana yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandia Eka Putri. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang peran pengelola keuangan dan tujuan pengelola keuangan. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu peran pengelola keuangan. Pengelola keuangan memiliki peran penting diantaranya sebagai berikut. 1. Perencanaan. Rencana keuangan tujuannya adalah mengatur penggunaan kas untuk mencari tahu berapa laba dan rugi yang dialami perusahaan. 2. Pengalokasian dana. Pengalokasian dana ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi atau bagian. Prinsip-prinsip alokasi ini adalah menggunakan dana yang minimalis untuk hasil yang optimal. 3. Pengendali.
Peran pengelola keuangan selanjutnya yaitu pengendali keuangan perusahaan yang harus selalu pada jalurnya yang telah ditetapkan. Untuk itulah, semua proses jalurnya, penggunaan dana akan selalu dievaluasi. 4. Pemeriksa dana atau auditor. Peran dari pengelola keuangan lain adalah sebagai pemeriksa atau auditor. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang bisa terjadi dalam keuangan perusahaan seperti pencucian uang dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu tujuan pengelola keuangan. Tujuan pengelola keuangan bagi perusahaan dijabarkan untuk berbagai keperluan sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan keuntungan. Dengan adanya aktivitas ini, perusahaan jadi bisa mengoptimalkan keuntungan untuk periode yang ditargetkan olehnya. 2. Mengatur struktur modal. Pekerja pengelola keuangan perusahaan tidak mudah, karena harus dibudget sesuai dengan kebutuhannya. Yang bisa mengatur struktur modal secara tepat hanya sumber dayanya yang sudah ahli. Setelah itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai apakah penempatan struktur modal sudah tepat atau belum. 3. Efisiensi modal. Setiap perusahaan selalu menargetkan keuntungan optimal yang bisa dicapai dengan modal yang dikelola secara efisien. Modal efisien ini maksudnya bukan modal yang sedikit, tetapi modal dengan besaran yang pas sehingga tidak ada yang terbuang percuma selama kegiatan bisnis berlangsung. 4. Mengawasi keuangan. Manajemen keuangan juga punya tujuan untuk mengawasi keuangan yang ada di perusahaan. Dengan adanya pengelola keuangan yang baik, perusahaan akan tahu kondisi keuangannya dengan digunakan untuk apa saja. 5. Menjaga arus kas. Arus kas yang lancar adalah target yang perlu perusahaan penuhi setiap saat. Dengan lancarnya arus kas, perusahaan jadi bisa memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Hal ini pun akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. 6. Menambah aset perusahaan. Ketika perusahaan bisa meraih keuntungan, perusahaan pun akan mampu menambah asetnya. Aset ini adalah kekayaan perusahaan. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, perusahaan pun bisa memanfaatkan untuk membuat bisnisnya lebih besar lagi. 7. Membayar utang rutin. Tidak mungkin perusahaan tidak mempunyai utang. Perusahaan yang memiliki utang pun tidak bisa diucap sebagai perusahaan yang buruk. Namun, perusahaan yang benar akan membayar utangnya secara tepat. Prinsip manajemen keuangan dalam melaksanakan programnya, orang-orang yang ditugaskan dalam keuangan ini harus punya prinsip-prinsip berikut. 1. Integrasi mengelola keuangan harus dilakukan secara jujur, tanpa harus menutupi hal apapun. Ini berlaku ketika perusahaan mengalami kerugian, hal itu harus disampaikan dengan benar. 2. Akuntabilitas. Pengelola keuangan wajib memiliki akuntabilitas karena dari sana mereka bisa tahu di mana perusahaan mendapatkan dana dan ke mana saja uang itu dipergunakan, serta untuk mengukur kemampuan keuangan perusahaan. 3. Konsistensi. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan secara yang konsisten, merupakan sistem yang digunakan, sistem yang sudah tersedia. Dengan begitu pelaksanaannya akan terus rapi dari tahun ke tahun. Apabila sistem untuk mengelola diganti, harus dijelaskan mengapa harus diganti. Namun biasanya hal itu terindikasi ada yang salah satu pengelolaan keuangan. 4. Kelangsungan hidup. Pengelola uang harus paham bahwa pekerjaannya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mereka harus bekerja dan sesuai dengan aturan. 5. Transparan. Perusahaan harus terbuka melaporkan kondisi keuangan, apalagi perusahaan mengharapkan investor untuk menyuntikkan dana. Perusahaan harus bisa menunjukkan kepada keuangan yang sesungguhnya. Ruang lingkup manajemen keuangan dalam bisnis. Ada ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam pengelola keuangan agar perencanaan keuangan berjalan dengan lancar. Seperti ini penjelasannya. 1. Keputusan pendanaan. Ruang lingkup yang pertama ini menyangkut kebijakan divisi keuangan dalam mencari pendanaan untuk perusahaan. Hal ini akan menjadi kebijakan perusahaan yang penting untuk pelaksanaan. 2. Keputusan investasi. Ruang lingkup kedua yang bisa dilaksanakan perusahaan adalah melakukan investasi untuk menambah kekayaan atau kebutuhan. 3. Keputusan pengelola aset. Aset yang dimiliki perusahaan harus dikelola secara benar, merupakan dapat menghasilkan keuntungan optimal untuk perusahaan.